Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita buka kitab kita Lukas 23 ayat 43. Kita baca bersama dua ayat. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Tidak ada manusia yang tidak berdosa, saudara, tetapi semua orang telah berdosa di hadapan Tuhan. Setiap kita harus menyadari dengan sepenuhnya bahwa kita mewarisi keinginan dosa dan mewarisi dosa yang disebabkan oleh perilaku Adam dan Hawa. Kita memiliki kecenderungan melawan, memberontak dan melakukan apa yang jahat. Dan ketika Yesus mengungkapkan doa yang pertama, mungkin tidak banyak yang peduli. Yesus tidak banyak yang peduli terhadap perkataan Yesus. Yang memberikan perhatian mungkin orang yang di sebelahnya yang disalibkan itu, sebab mereka memberikan reaksinya terhadap perkataan Yesus. Orang-orang yang ada di bawah salib itu masing-masing mengekspresikan sukacita, kebahagiaan oleh karena mereka merasakan kemenangan. Maka mereka sibuk mengejek, mereka sibuk mengolok-olok, mereka sibuk dengan berbagai hujatan-hujatan yang masih mereka sampaikan. Adakah manusia yang ingin dihina? Adakah saudara senang diejek? Adakah manusia senang diolok-olok? Tidak. Tetapi manusia melakukannya terhadap Yesus. Tetapi manusia mengolok-olok dan mengejeknya. Bisa bayangkan saudara-saudara dalam kesengsaraan yang dialami oleh Yesus bahwa ia masih mendapat ejekan, cacian dan olok-olok dari mereka yang ada di bawah. Bukan oleh mereka lebih baik dari Yesus. Yang paling menyedihkan saudara, olok-olok pun disampaikan oleh dia yang sesama tersalib. Yang di kiri dan di kanan Yesus ikut mengolok-oloknya. "Jika engkau anak Allah, turunlah dari sini dan selamatkan dirimu dan kami juga." Dia memandang bahwa Yesus sebagai orang yang berdosa. Mereka memandang bahwa Yesus adalah orang-orang yang terhukum. Di antara manusia yang jahat, saudara, Yesus dianggap sebagai orang yang paling jahat karena dia disalibkan bersama dengan para perampok-perampok. Dan di antara perampok-perampok itu Yesus ditempatkan di tengah-tengah sebagai orang yang paling terkutuk di antara manusia yang terkutuk. Yesus dianggap orang paling hina di antara orang-orang yang hina. Dan Yesus mendapat ejekan dari mereka, orang-orang berdosa yang memang pantas menerima hukuman itu. Tetapi Yesus tidak pantas menerimanya. Tetapi Yesus tidak seharusnya menerimanya. Tetapi Yesus tidak seharusnya mengalami ejekan itu. Orang yang tersalib bersama dengan Yesus itu pun mengejeknya. Tetapi Yesus diam saja. Yesus tidak membalas. Sampai pada saat ini Yesus tidak mendapat pembelaan apa-apa. Dan tidak ada satupun orang yang datang membela. Mendengar godaan itu Yesus tetap diam, tidak membalas, tidak membela diri, tidak terpengaruh, tetapi ia tenang dan diam. Tetapi penjahat yang lain kemudian memiliki sikap yang berbeda terhadap Yesus dan terhadap siksa yang dialaminya. Melihat Yesus yang tersalib, mendengar doa dan seruannya, penjahat ini sadar akan dosanya dan dia bertobat. Ia akan sadar akan pelanggarannya dan kemudian dia menerima apa yang didoakan oleh Yesus. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan karya itu dialaminya dalam penderitaan itu. Yesus yang telah berdoa memohonkan pengampunan, dan perampok itu pun mengaminkan doa itu dan menerima itu sebagai karya pengampunan terhadap dirinya. Maka dia berkata, saudara, dia berkata bahwa aku mengalami siksaan karena memang aku layak. Kita mengalami derita karena memang kita layak. Tetapi Yesus ini tidak layak untuk menerima penderitaan itu. Maka dia berkata, Yesus,
sekiranya nanti engkau datang sebagai raja, ingatlah aku. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Doa dan pengharapan terakhir, sebab dia telah berada di ambang kematian dan dalam keadaan siksa yang luar biasa. Maka ia mengerti bahwa apa yang terjadi pada hari penghakiman nanti, dia ingin Yesus pun mengingatnya. Tetapi Yesus berkata kepadanya, amin, aku berkata kepadamu, hari ini juga aku akan bersama-sama dengan engkau di dalam Firdaus. Hari ini juga. Jawaban Yesus sungguh menyejukkan dan menyatakan sebuah jaminan keselamatan. Aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Hari ini, saudara. Hari ini berarti kalimat yang berisikan satu kepercayaan dan jaminan kepada manusia yang bertobat akan keselamatan dan ke dalam hidup yang kekal. Keselamatan akan kehidupan kekal terjadi saat manusia bertobat. Saat saudara mengaku dosa, saat setiap orang mengaku dosa di hadapan Allah, pada saat itu keselamatan menjadi miliknya. Hari ini berarti keselamatan telah diterima dan dialami oleh dia, walaupun tubuhnya masih tergantung di kayu salib, tetapi Tuhan telah menjamin kebebasan rohnya. Hari ini itu menunjukkan pada sebuah waktu di mana keselamatan itu diberikan dan dinyatakan kepada manusia yang bertobat. Hari ini, jika hari ini saudara datang kepada Tuhan mengaku dosamu, jika hari ini engkau datang kepada Allah dan mengakui segala kejahatanmu, perbuatanmu yang tidak berkenan kepada Allah, hari ini juga pengampunannya nyata bagimu dan Tuhan berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Hari ini engkau akan ada bersama dengan aku sebuah jaminan keselamatan yang Yesus kumandangkan bagi dunia di tengah-tengah penderitaan dan siksa. Dan manusia yang bertobat akan bersama-sama dengan dia. Beberapa jam lagi mereka akan sama-sama mati. Yesus mati tahu waktunya, yang dua lagi tidak tahu kapan matinya. Maka tulang-tulang mereka harus dipatahkan supaya mereka bisa segera mati. Karena besok mau Paskah, mau hari Sabat, tidak boleh ada jenazah yang tergantung di atas kayu salib. Hanya beberapa jam lagi dan mereka akan bersama-sama di dalam Firdaus. Perkataan ini menegaskan kepada dunia bahwa keselamatan adalah anugerah Tuhan, bukan karena amal baik penjahat yang di samping Yesus, tetapi dijamin keselamatannya oleh karena pengakuan. Bahwa keselamatan bukan karena amal perbuatan manusia, bukan karena standar ukuran amal yang diperbuat oleh manusia. Dan perkataan ini menegaskan bagi kita bahwa keselamatan hanya ada dalam nama Yesus, karena dia yang menggaransinya. Dan perkataan ini menegaskan bagi kita bahwa setelah kematian kita mendapatkan kehidupan yang kekal bersama dengan Allah. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Allah, ketika dia mengakhiri hidup yang fana di dunia ini, maka dia hidup dalam kekekalan. Perampok itu mintanya kapan, saudara? Nanti hari penghakiman. Tapi Yesus berkata, amin, hari ini juga. Mereka meminta nanti, tetapi Yesus berkata hari ini. Perampok itu bermohon, ingatlah aku. Perampok itu bermohon ketika nanti dalam pengadilan, sekiranya aku dalam pengadilan, engkau lihat aku, ingat aku. Tapi Yesus berkata, aku besertamu hari ini. Bukan cuma dikat, saudara, aku besertamu, ada untukmu, ada dalam setiap kehidupan. Aku bersama dengan engkau. Yesus melakukan jauh melampaui apa yang bisa saudara doakan. Yesus melakukan jauh melampaui apa yang bisa manusia sampaikan. Yesus melakukan melampaui apa yang bisa kita minta. Bahkan terbatas saudara meminta. Mungkin engkau tidak tahu berdoa, mungkin kita tidak tahu meminta sesuatu kepada Allah, tetapi lihatlah apa yang sudah engkau alami, yang Tuhan karuniakan. Ia melakukan jauh melebihi apa yang kita minta dan kita doakan. Dan itu yang kita alami. Yesus berkata, aku berkata kepadamu hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam